Di sini kami mau memulai presentasi kami. Presentasi yang kami bawakan adalah berjudul Ilmu Ekonomi. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing di dalam kelompok ini. Sebelumnya nama kelompok kami adalah kelompok Kimochi. Yang pertama, saya sebagai ketua. Yang kedua, Angel yang ada di belakang saya sebagai sekretaris. Yang ketiga di sebelah kanan saya yang di sudut, yang di belakang Simpson Silalai. Yang di samping saya Victor Limbong. Yang di samping kiri saya Sabta Nenggolan. Yang di belakang saya siapa itu? Laurentius. Yang di sebelah sana yang terakhir di sudut adalah Ansari Tua Simbolon. Jadi sekianlah perkenalan yang telah kami bawakan. Terima kasih. Dan video selanjutnya akan melanjutkan tentang materi kami. Materi pertama yang kami bawakan adalah tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini sering muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Jadi kesimpulannya adalah ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang akan melanjutkan atau menjalankan suatu usaha mengelola sumber daya yang terbatas. Baik, teori yang kedua ialah unsur penting teori ekonomi. 1. Variabel. Variabel merupakan suatu faktor atau besarnya yang nilainya dapat mengalami perubahan dan merupakan unsur penting dalam setiap teori. Sifat variabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Variabel endogen adalah variabel yang bersifat diterangkan dalam teori tersebut. 2. Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen, tetapi variabel ini ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori tersebut. 2. Asumsi. Membuat asumsi atau pemisahan merupakan salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial. 3. Hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan yang pada umumnya dengan demikian tidak 100% benar. Akan terdapat sifat hubungan antara variabel yang berbeda dengan hipotesis yang dibuat. Hipotesis juga suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Sifat hubungan ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 1. Hubungan langsung adalah keadaan di mana perbuatan nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah yang bersamaan. 2. Hubungan terbaik adalah apabila nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah yang bertentangan. 4. Membuat ramalan. Teori ekonomi dapat pula meramalkan keadaan yang akan berlaku. Peramalan tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Yang ketiga adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi klasik. Dalam aliran ekonomi klasik dijelaskan bahwa masalah ekonomi terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Ketiganya harus berjalan dengan lancar, dengan baik agar tercapai kemakmuran di dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga klasifikasi tersebut. Yang pertama, produksi, yaitu menyangkut memproduksi barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, konsumsi, yaitu segala tindakan yang tujuannya menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Permasalahannya dalam hal ini adalah apakah barang hasil produksi bisa segera sampai ke tangan konsumsi akhirnya dengan tepat atau tidak. Yang ketiga, distribusi, yaitu kegiatan yang diupayakan untuk menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Proses distribusi meliputi pengemasan, penyetoran, dan pengepakan hingga produksi sampai kepada konsumen. Proses distribusi juga dapat dilakukan secara langsung, yaitu barang hasil produksi langsung dalam penyalurannya
kebanyakan melalui beberapa perantara seperti agen, eksportir, importir, grosir, komisioner, dan pedagang eceran. Terima kasih. Pembahasan yang keempat yaitu adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu ialah kebutuhan utama manusia seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer, yaitu yang merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia meskipun manusia bisa hidup tanpa kebutuhan itu, yaitu seperti contohnya seperti TV, HP, motor, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier, kebutuhan yang dapat meningkatkan derajat maupun taraf hidup seseorang, yaitu seperti barang-barang mewah, perhiasan, dan emas. Terima kasih. Baik, teori yang kelima adalah pernyataan positif. Pernyataan positif menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fakta-fakta ini berhubungan dengan perkiraan tentang hal yang terjadi dan akan terjadi. Contohnya yaitu produsen dan pengusaha yang memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien akan menghasilkan barang yang murah sehingga mendapatkan laba yang maksimum. Akibat penggunaan sumber daya ekonomi yang efisien, pendapatan akan meningkat. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini menjadi kaya. Contoh lainnya yaitu penerapan teknologi di bidang pertanian membuat hasil pertanian meningkat, kemakmuran pun akan bertambah. Akan tetapi, fakta di lapangan sering memperlihatkan bagaimana orang berhasil dalam sektor pertanian hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena warga yang aktif dalam kegiatan produksi hanya sedikit, sedangkan warga lainnya menjadi konsumen. Akibatnya hanya sebagian orang yang dapat menikmati kekayaan. Terima kasih. Baiklah, teori ketujuh adalah pernyataan normatif. Pernyataan normatif adalah terutama berkaitan dengan kriteria kebijakan yang optimal. Ilmu ekonomi normatif menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka untuk memperoleh rekomendasi kebijakan. Contohnya, apakah lembaga administratif pemerintahan lebih baik daripada dalam menampung perubahan pola permintaan air? Berapa besar polusi yang diperkenankan harus proyek penyediaan air tertentu dilakukan? Dalam pernyataan normatif, pertentangan antara hal yang baik dan buruk menjadi perhatian. Terima kasih. Ciri-ciri grafik adalah mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu data dan sumbu tegak. Pertemuan dari kedua sumbu tersebut dinamakan origin atau titik asal yang bernilai 0. Yang kedua, statistik, ilmu statistik berperan dalam proses mengumpulkan dan menguji data. Statistik, ilmu statistik berperan dalam proses mengumpulkan data dan menguji data. Ilmu statistik berperan dalam penyediaan angka indeks dan menguji kebenaran dari suatu teori. Angka indeks adalah yaitu angka yang menunjukkan perubahan rata-rata sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan indeks harga akan diketahui mana barang-barang yang mengalami kenaikan yang tinggi dan mana yang rendah. Dengan menggunakan indeks produksi dapat langsung diketahui produksi apa yang tumbuh lebih cepat dan produksi mana yang lebih lambat. Menguji kebenaran teori-teori ekonomi, salah satu alat untuk menguji teori adalah dengan menggunakan ekonometrika. Ekonometrika membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Ilmu yang tercakup dalam ekonometrika terdiri dari teori ekonomi matematika, statistika. Ekonometrika membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Ilmu yang tercakup dalam ekonometrika terdiri dari teori ekonomi matematika dan statistika dalam satu kesatuan sistem yang bulat. Menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi, matematika maupun statistika. Baiklah, kita mempelajari pelajaran selanjutnya mengenai peranan ekonomi mikro, yang dimana dengan adanya ekonomi mikro bisa dijadikan sumber informasi untuk mempelajari interaksi di pasar dan bagaimana
campur tangan pemerintah sehingga dapat membentuk kebijakan perusahaan yang strategis dan inovatif. Dan beberapa teori itu yaitu mengenai pertama teori harga, yang kedua teori produsen, yang dimana produsen selalu menginginkan atau ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga yaitu teori distributor atau distribusi, di mana menyebarluaskan barang, jasa dan berbagai yang dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Jadi sekianlah. Baik, sekian materi yang telah kami bawakan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Terima kasih.